Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahim Abdul Hafiz dengan NPM 24063526683. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan terkait dinamika sistem iklim tropis yang sudah ditugaskan. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kerusakan akibat siklon tropis saat sampai di daratan. Nah, kerusakan akibat siklon tropis dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor fisik, atmosfer, sosial, dan juga ekonomi. Nah, faktor pertama yang akan dibahas di sini adalah tinggi muka laut dan juga bentuk pantai. Daerah dengan dataran pantai yang landai seperti delta atau pesisir rendah sangat rentan terhadap storm surge atau atau banjir yang diakibatkan oleh siklon tersebut atau gelombang badai yang dapat masuk jauh ke daratan. Lalu faktor yang kedua adalah kepadatan penduduk dan kualitas infrastruktur, yang mana wilayah pesisir dengan populasi yang padat serta bangunan yang tidak kokoh atau memiliki infrastruktur yang tidak kuat akan mengalami kerusakan yang lebih besar ketika siklon mendarat atau mengalami landfall. Lalu faktor yang ketiga adalah intensitas siklon dan suhu permukaan laut. Siklon cenderung menjadi lebih kuat di wilayah dengan suhu permukaan laut di atas 27 derajat Celcius, sehingga daerah-daerah ini lebih berpotensi dihantam badai dengan kategori tinggi atau intensitas yang lebih kuat. Selanjutnya ada kondisi atmosfer. Nah, di sini terutama di tingkat vertical wind shear. Nah, wind shear yang rendah memungkinkan badai tetap mempertahankan struktur dan kekuatannya, sehingga dampak di daratan bisa menjadi lebih besar. Lalu yang terakhir adalah kondisi sosial ekonomi, di mana negara-negara yang berkembang umumnya memiliki keterbatasan dalam infrastruktur, sistem peringatan dini, hingga fasilitas kesehatan, sehingga dampak siklon bisa jauh lebih besar meskipun intensitas badai tidak terlalu ekstrim. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai contoh nyata dampak siklon di berbagai wilayah dunia dan juga faktor-faktor yang relevan dari faktor yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, yang contoh pertama ini datang dari wilayah Bangladesh, di mana wilayah pesisir Bangladesh ini berada pada ketinggian hanya 0 sampai 3 meter di atas permukaan laut. Ketika siklon bola pada tahun 1970 melanda, storm surge atau badai yang diakibatkan oleh siklonnya sendiri itu mencapai ketinggian lebih dari 10 meter dan masuk jauh ke daratan dan menyebabkan ratusan ribu korban jiwa. Pada saat itu, infrastruktur dan sistem peringatan dini sangat minim, sehingga kerentanan sosial ekonomi memperparah dampaknya. Lalu, contoh yang kedua adalah di wilayah Australia bagian utara. Nah, daerah ini memiliki suhu laut yang hangat, sehingga dapat menghasilkan badai kuat seperti Cyclone Tracy pada tahun 1974. Namun, karena banyak pesisirnya tidak padat penduduk dan standar bangunannya yang relatif lebih baik dibandingkan dengan Bangladesh, jumlah korban jiwa itu menjadi lebih sedikit dibanding wilayah lain yang terkena siklon dengan intensitas yang serupa. Lalu contoh yang berikutnya adalah wilayah negara Hong Kong, di mana pesisir Hong Kong dikelilingi pegunungan sehingga storm surge tidak terlalu besar. Namun, badai tetap dapat membawa angin sangat kuat seperti pada Typhoon Mangkhut pada tahun 2018 yang menyebabkan kerusakan material yang luas. Meski demikian, korban jiwa itu relatif sedikit karena sistem mitigasi dan infrastruktur yang modern di negara Hong Kong. Nah, kita masuk lagi ke contoh yang lainnya. Nah, di sini contoh yang berikutnya adalah Amerika Serikat bagian tenggara. Nah, khususnya di wilayah yang berbatasan dengan Gulf of Mexico seperti negara bagian Florida. Nah, Teluk ini memiliki salah satu suhu permukaan laut yang tertinggi di dunia, sehingga mampu memperkuat badai menjadi kategori yang lebih tinggi. Nah, Hurricane Katrina pada tahun 2005 adalah contoh yang paling terkenal. Badai kategori 5 ini menyebabkan kerugian hingga 125 miliar dolar Amerika. Meskipun storm surge-nya besar, jumlah korban lebih sedikit dibandingkan Bangladesh karena sistem evakuasi dan peringatan dini yang lebih efektif. Nah, contoh yang terakhir adalah wilayah Kepulauan Karibia. Wilayah ini terdiri dari pulau-pulau kecil dengan populasi yang terkonsentrasi di pesisir. Hurricane Maria pada tahun 2017 menghantam Puerto Rico dan menyebabkan pemadaman total di seluruh pulau serta menyebabkan ribuan korban jiwa. Kerentanan wilayah ini diperparah oleh infrastruktur yang rapuh dan ketergantungan pada satu sistem energi. Selain itu, suhu laut yang sangat hangat menjadikan wilayah Kepulauan Karibia menjadi sebagai salah satu wilayah dengan badai paling kuat di dunia.
Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu membandingkan anomali suhu dan curah hujan menggunakan indeks ENSO, NAO, dan juga PNA. Nah, sekarang kita akan membandingkan ketiga indeks tersebut. Nah, yang pertama di ENSO. Nah, El Nino menyebabkan pergeseran konveksi menuju Pasifik bagian tengah dan timur. Dampaknya, wilayah Indonesia dan Australia cenderung akan menjadi lebih kering, sedangkan pesisir barat Amerika Selatan akan menjadi lebih basah. Sebaliknya, La Nina akan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia dan Australia. Lalu untuk NAO sendiri, dampaknya akan lebih terasa di wilayah Atlantik bagian utara. Pada fase NaO positif, Eropa Barat akan menjadi lebih hangat dan basah, sementara wilayah Afrika Utara akan menjadi lebih kering. Nah, NaO pada fase negatif itu akan menghasilkan kondisi yang sebaliknya. Sedangkan untuk PNA itu mempengaruhi wilayah Amerika Utara, di mana saat pada fase positif, pantai barat Amerika Serikat akan menjadi lebih hangat dan lebih kering, sedangkan bagian timurnya akan menjadi lebih basah dan dingin. Nah, dengan melihat indeks-indeks ini, kita dapat memahami bagaimana pola sirkulasi global mempengaruhi anomali suhu dan hujan di berbagai wilayah. Nah, masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai persamaan dan perbedaan iklim monsun utama yang ada di berbagai wilayah di dunia. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan dari beberapa monsun seperti South Asian Monsoon, East Asian Monsoon, Australian Monsoon, African Monsoon, serta Amazonia atau Amazon Basin Monsoon yang dijelaskan pada chapter ini. Nah, yang pertama kita akan mulai dari persamaan dari monsun-monsun tersebut. Semua sistem monsun besar di dunia memiliki satu ciri utama, yaitu perubahan arah angin secara musiman. Perubahan arah angin ini terjadi karena adanya perbedaan pemanasan antara daratan dan lautan. Saat daratan lebih panas, angin laut membawa udara lembab masuk ke daratan sehingga memicu musim hujan. Sebaliknya, ketika daratan lebih dingin, angin berhembus dari darat menuju laut sehingga menciptakan musim kering atau musim kemarau. Mekanisme musiman ini merupakan ciri khas utama dari monsun. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana perbedaan antara masing-masing monsun yang ada di berbagai wilayah di dunia. Nah, yang pertama adalah South Asian Monsoon yang terjadi di India, Bangladesh, hingga Nepal. Ini merupakan sistem monsun paling kuat di dunia. Monsun ini sangat dipengaruhi oleh pemanasan daratan India yang besar serta peran pegunungan Himalaya dan Tibetan Plateau atau Plato Tibet. Akibatnya, wilayah ini memiliki curah hujan yang sangat tinggi pada bulan Juni hingga September. Nah, lalu ada East Asian Monsoon yang mempengaruhi negara-negara seperti negara Cina, Korea, dan Jepang. Berbeda dari monsun Asia Selatan atau South Asian Monsoon, monsun di Asia Timur itu tidak hanya ditandai oleh pembalikan angin, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem frontal seperti sistem Meiyu dan Bayu. Karena itu, pola hujannya menjadi lebih kompleks. Selanjutnya adalah Australian dan Indonesian Monsoon. Monsun ini cenderung lebih lemah dibandingkan monsun Asia Selatan dan sangat dipengaruhi oleh ENSO. Nah, pada fase El Nino, curah hujan di kawasan ini akan menurun drastis dan puncak musim hujan biasanya terjadi pada Desember hingga bulan Maret. Berikutnya adalah African Monsoon, khususnya di wilayah Afrika Barat. Nah, pergerakan monsun di wilayah ini sendiri ditentukan oleh posisi ITCZ dan juga African Easterly Jet. Interaksi di antara sistem ini dapat menimbulkan disturbance lines atau gelombang konvektif yang kemudian memunculkan badai di wilayah tersebut. Dan yang terakhir adalah monsun di wilayah Amazon Basin. Berbeda dari monsun lainnya, area Amazon tidak memiliki pembalikan angin yang kuat. Monsunnya lebih dipengaruhi oleh pergerakan ITCZ dan pola sirkulasi Hadley. Namun, tetap memiliki pola hujan musiman yang mirip dengan monsun pada umumnya. Nah, dari penjelasan ini, kita dapat melihat bahwa meskipun seluruh monsun memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu perubahan angin musiman dan variasi hujan antara musim basah dan musim kering, masing-masing wilayah memiliki mekanisme lokal yang membuat karakteristiknya berbeda-beda. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu persamaan dan perbedaan sistem siklon pada lintang tengah dan juga di wilayah tropis. Nah,
Yang pertama, sekarang kita akan membahas persamaannya terlebih dahulu. Nah, baik siklon lintang tengah ataupun siklon tropis itu sama-sama merupakan sistem tekanan rendah, sehingga udara bergerak menuju pusat tekanan rendah tersebut. Kedua sistem ini juga memiliki pola angin yang berputar, di mana di belahan bumi utara angin berputar berlawanan arah jarum jam, sedangkan di belahan bumi selatan itu berputar searah jarum jam. Selain itu, kedua jenis siklon ini dapat menghasilkan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, dan kondisi badai lainnya yang merusak. Nah, sekarang kita akan masuk ke perbedaan dari siklon yang ada di lintang tengah dan juga di wilayah tropis. Nah, perbedaan yang pertama terletak pada sumber energi, di mana siklon lintang tengah itu mendapatkan energinya dari kontras massa udara atau yang disebut baroclinic instability. Badai ini terbentuk ketika massa udara hangat dan dingin saling bertemu sehingga menimbulkan front. Sebaliknya, siklon di wilayah tropis memperoleh energinya dari pelepasan panas laten akibat kondensasi di atas lautan yang hangat, sehingga membutuhkan suhu permukaan laut yang tinggi untuk berkembang. Nah, perbedaan yang kedua adalah lokasi terbentuknya, di mana siklon lintang tengah biasanya terbentuk di wilayah yang berlatitud atau memiliki lintang 30 hingga 60 derajat, sedangkan siklon tropis terbentuk di wilayah lintang 5 hingga 20 derajat, terutama di dekat ekuator atau khatulistiwa, tetapi tidak tepat di atasnya, karena membutuhkan efek Coriolis untuk berputar. Nah, perbedaan yang berikutnya adalah pada struktur inti badainya sendiri, di mana siklon lintang tengah memiliki inti dingin atau cold core, sedangkan siklon tropis memiliki inti hangat atau warm core. Inti hangat inilah yang membuat siklon tropis memiliki pusat tekanan sangat rendah dan angin ekstrim di sekitar mata badai. Nah, terus perbedaan yang selanjutnya itu dilihat dari ukurannya. Siklon lintang tengah cenderung jauh lebih besar dengan diameter mencapai 2 hingga 3.000 km. Sementara siklon tropis ukurannya lebih kecil, umumnya sekitar 300 hingga 700 km. Nah, perbedaan yang terakhir adalah terkait dengan front, di mana siklon lintang tengah memiliki struktur front yang jelas, seperti warm front dan cold front yang memisahkan antara massa udara yang berbeda. Sedangkan di siklon tropis itu tidak memiliki front sama sekali. Badai tropis itu lebih bersifat simetris dan mendapatkan energinya langsung dari konveksi di pusat badai, bukan dari kontras massa udara. Jadi, meskipun secara umum sama-sama merupakan sistem tekanan rendah yang dapat menimbulkan cuaca ekstrim, mekanisme pembentukan dan karakteristik antara siklon lintang tengah dan siklon tropis itu sangat berbeda. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai mekanisme ENSO yang mempengaruhi anomali cuaca secara global. Nah, jadi ENSO atau El Niño Southern Oscillation adalah salah satu fenomena iklim yang paling berpengaruh di dunia. Perubahan kecil di suhu Laut Pasifik dapat memicu dampak cuaca yang sangat besar di berbagai benua. Nah, kita mulai dari mekanisme yang pertama, yaitu perubahan sirkulasi Walker. Dalam kondisi normal, angin pasat itu akan mendorong air laut hangat ke arah Indonesia, sehingga wilayah Indonesia dan Australia menjadi pusat konveksi dengan curah hujan yang tinggi. Namun, saat El Niño terjadi, angin pasat itu akan melemah. Air hangat yang biasanya berada di sekitar wilayah Indonesia akan bergeser ke tengah atau timur bagian Pasifik. Akibatnya, pusat konveksi turut bergeser. Indonesia dan Australia akan menjadi lebih kering, sedangkan wilayah Amerika Selatan bagian timur justru akan menjadi lebih basah. Sebaliknya, pada fase La Nina, angin pasat akan menguat sehingga curah hujan di wilayah Indonesia akan meningkat secara drastis. Lalu, untuk mekanisme yang kedua adalah pada perubahan pada cell Hadley dan jet stream. Ketika distribusi panas di wilayah tropis berubah akibat ENSO, pola sirkulasi atmosfer global ikut bergeser. Hal ini mempengaruhi posisi subtropical jet yang mengubah jalur pergerakan badai di lintang menengah, serta menggeser pola tekanan udara global. Dampaknya bisa berupa musim dingin lebih ekstrim di wilayah Amerika Utara atau pergeseran pola curah hujan di berbagai belahan dunia. Lalu, untuk mekanisme yang ketiga adalah teleconnection, yaitu pengaruh jarak jauh dari perubahan di wilayah Pasifik terhadap wilayah-wilayah lainnya. ENSO dapat memicu perubahan pola tekanan besar yang menyebabkan peristiwa seperti banjir di negara Peru dan Ekuador, kekeringan parah di wilayah Australia dan Indonesia,
peningkatan badai salju di wilayah Amerika Utara, hingga berkurangnya aktivitas siklon tropis di wilayah Atlantik karena adanya peningkatan pada wind shear. Nah, mekanisme yang terakhir berkaitan dengan dampaknya terhadap monsun. El Nino cenderung melemahkan monsun besar di dunia seperti Indian monsoon dan African monsoon, sehingga curah hujan berkurang dan resiko kekeringan meningkat. Sebaliknya, La Nina itu meningkatkan aktivitas monsun di wilayah tropis, seringkali menyebabkan curah hujan yang lebih tinggi dari normal. Nah, dari semua mekanisme ini dapat kita lihat bahwa ENSO itu tidak hanya mempengaruhi kawasan Pasifik saja, tetapi juga berdampak secara global. Perubahan suhu laut di satu wilayah dapat mengubah pola angin, curah hujan, dan bahkan intensitas badai di berbagai belahan dunia.